Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Mutahajid dari 12 TKR 2. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya berupa menganalisis struktur dan unsur kebahasan daripada teks sejarah. Sebelum lanjut ke pembahasan tugas analisis saya akan menjelaskan sedikit pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah naskah, cerita atau narasi yang mengandung unsur sejarah yang terjadi di masa lalu. Teks sejarah sendiri terbagi menjadi dua, ada sejarah fiksi dan non-fiksi. Teks sejarah fiksi berupa novel, cerpen, legenda, dan roman. Dan non-fiksi sendiri yaitu ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan juga cerita sejarah. Lanjut, ciri-ciri unsur kebahasan pada teks sejarah meliputi banyak menggunakan kalimat masa lampau seperti konon, pada zaman dahulu, dulu. Kemudian menggunakan kata urutan waktu seperti konjungsi temporal atau kronologis. Menggunakan kata kerja material yang menggambarkan suatu tindakan. Kemudian menggunakan kata ganti pronominal seperti dia, aku, ataupun mereka. Kemudian menggambarkan kata sifat tokoh, tempat, dan suasana. Kemudian adapun struktur teks sejarah adalah pertama orientasi atau pengenalan sebuah peristiwa. Kemudian pengungkapan peristiwa yaitu peningkatan peristiwa awal yang menimbulkan masalah. Kemudian menuju konflik, peningkatan masalah, dan puncak konflik, komplikasi ataupun klimaks puncak masalah. Selanjutnya penyelesaian ataupun resolusi. Dan selanjutnya koda. Di koda ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak, sesuai penulis mau mencantumkannya pada cerita atau tidak. Dan ini adalah cerita yang akan saya analisis. Judulnya Manusia Kelelawar. Dulu saya sebenarnya adalah kelelawar, boleh percaya, boleh tidak. Lalu saya dibuang ke bumi, dunia yang kecil ini, karena iblis memfitnah saya mau memadamkan matahari. Di bumi, saya diwajibkan upacara bendera dan juga bayar SPP. Ini yang paling penting. Di bumi banyak cahaya. Bagi bangsa kelelawar, banyak cahaya berarti banyak tidur. Harusnya menyenangkan saya berkawan dengan anak jalanan, bahwa kegelapan adalah hal terindah di dalam setiap kepak sayapku. Sejak di bumi, saya disuruh oleh Tuhan untuk makan, untuk minum, dan meminta uang ke ibu. Itu membosankan buat saya, apalagi wanita. Capek saya. Hal itu membuat saya ingin cepat pulang ke surga. Tapi Tuhan melarang saya, karena masih dapat tugas menjadi siswa SMK untuk menemani Mas Piki yang malas. Mas Piki, dia itu kampungan, habis tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, dan terus terang dia tidak pantas menjadi pacarnya Elizabeth. Tapi anehnya dia enjoy saja selama masih ada rokok dan secangkir kopi. Setiap pulang sekolah, saya selalu menghayal, meminta agar badan saya menjadi 3. Yang pertama ingin istirahat di rumah saja. Badan yang kedua mau kerja biar banyak uang. Badan yang ketiga ingin punya sayap supaya bisa pergi ke bulan. Akhirnya doa saya tidak dikabulkan. Jadi sekarang saya masih diam saja di rumah. Tapi tiba-tiba keluar asap dari badan saya menjelma menjadi aku. Aku ngomong sama saya mau mengemis keliling dunia. Ke Bali, ke Perancis, ke Milan, ke New Zealand, ke Greenland, ke Miami, ke Macau, ke Moskow, ke Berlin, ke New York, ke Kuala Lumpur, dan kota atau negara lainnya. Si aku ngomong ke saya, di bulan hidup menjadi lapang, bisa bermain bola, menjadi sejuk dan terasa indah.
seperti kapas yang terhembus angin, seperti mimpi. Saya ingat saya punya bos, yaitu saya sendiri yang ada di rumah dan sedang melamun. Si aku menyadarkan saya, dan si aku terbang sambil berkata, kamu sudah pulang sekolah? Ada hasil? Lalu si aku menjadi asap dan masuk ke tubuh saya. Saya tidak mau menghayal lagi. Saya lelah, saya capek. Saya istirahat bersama aku yang tahu saya saja. Tapi pada akhirnya saya berpikir, alangkah kerennya Tuhan itu. Saya ingin kamu tahu bahwa saya menelusuri setiap langit. Barangkali ada yang disukai oleh ibu. Saya bingung, bagus semua. Ibu mau semua. Cukup. Tapi Tuhan, maafkan saya tidak suka sekolah kalau terus seperti ini. Kalaupun terus seperti ini, izinkan saya untuk menjadi bagian dari bangsa kelelawar lagi. Selesai. Dan ini adalah hasil analisis struktur pada cerita sebelumnya. Di bagian orientasi, pengenalan cerita adalah, dulu saya sebenarnya adalah kelawar, bla 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 bla. Dan untuk bagian pengungkapan peristiwa ada, lalu saya dibuang ke bumi, dunia yang kecil ini, karena difitnah iblis mau memadamkan matahari. Di bumi saya diwajibkan upacara bendera dan juga ber-SPP. Lanjut menuju konflik, peningkatan masalah pada cerita. Sejak di bumi, saya disuruh oleh Tuhan untuk makan, untuk minum, bla bla bla, sampai untuk menemani Mas Piki yang malas. Selanjutnya pada bagian puncak konflik atau puncak masalah adalah setiap pulang sekolah saya selalu menghayal, meminta agar badan saya menjadi 3. Bla 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 sampai saya tidak mau menghayal lagi, saya lelah, saya capek, saya istirahat bersama aku yang tahu saya saja. Kemudian pada bagian penyelesaian atau resolusi. Tapi pada akhirnya saya berpikir, alangkah kerennya Tuhan itu. Saya ingin kamu tahu bahwa saya menelusuri setiap langit. Barangkali ada yang disukai oleh ibu. Saya bingung, bagus semua, ibu mau semua. Selanjutnya, analisis ciri unsur kebahasan pada cerita. Ada kalimat masa lampau. Dulu saya sebenarnya ada kelawar, boleh percaya boleh tidak. Kata dulu merupakan kalimat kata masa lampau. Selanjutnya ada kata urutan waktu, konjungsi temporal atau kronologis. Ada lalu saya dibuang ke bumi pada paragraf pertama, sejak, kata sejak di bumi pada paragraf kedua, dan kata akhirnya pada paragraf ketiga, dan tapi pada akhirnya pada paragraf keempat. Kemudian ada kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan seperti memfitnah, iblis memfitnah pada paragraf pertama, meminta uang ke ibu pada paragraf kedua, menjadi siswa SMK pada paragraf kedua, menghayal meminta agar pada paragraf ketiga, mengemis keliling dunia pada paragraf ketiga, dan menelusuri pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Kemudian ada kata ganti pronominal. Di sini ada kata dia, Mas Piki. Kata gantinya dia. Dia itu kampungan pada paragraf kedua. Selanjutnya selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.